Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asbihi wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Selanjutnya salawat dan salam tidak lupa selalu diucapkan kepada Nabi Muhammad SAW serta pada umatnya selalu menjalankan selalu melaksanakan sunnah beliau. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada bulan Syawal tahun 3 Hijriah yang dilatar belakangi keinginan Quraisy untuk membalas dendam atas kekalahan besar yang dialaminya pada perang Badar. Quraisy berambisi mengembalikan martabat mereka di antara semua kabilah Arab dan berupaya membuka kembali jalur perdagangan menuju negeri Syam yang berhasil ditutup oleh umat Islam. Quraisy menyiapkan pasukan yang berjumlah besar dan bekal yang banyak, meminta bantuan kabilah-kabilah yang bisa mereka gerakkan untuk ikut berperang. Juga para pengikut mereka yang terdiri dari budak-budak Habisyi, mereka juga mengirim beberapa untuk mengumpulkan lelaki Arab yang mempunyai gerakan wajib militer saat ini, sebagai persiapan untuk melakukan penyerangan besar. Seluruh kaum Quraisy keluar bersama para wanita mereka menuju Madinah di bawah 3 panji. Panji yang terbesar dikomandani oleh Tolha bin Abu Tolha dengan jumlah pasukan sebanyak 3.000 orang. 100 orang dari mereka berasal dari Saqif, penduduk Taif, sisanya penduduk Makkah. Mulai dari pemuka kaum hingga hamba sahaya, mereka membawa perlengkapan perang dan senjata yang sangat banyak. Mereka menggiring 200 ekor kuda dan 3.000 ekor keledai. Bahkan di antara mereka terdapat 700 orang pasukan yang memakai baju perang, dan Abu Sufyan yang menjadi panglima pasukan. Berita keberangkatan Quraisy bocor. Berita ini sampai kepada Rasulullah SAW melalui pamannya Abbas bin Abdul Muthalib. Beliau mengirim surat kepada Nabi SAW, seorang laki dari kabilah Ghifar, yang mengabarkan secara mendetail tentang keluarnya pasukan Quraisy yang diperkirakan sampai ke Madinah dalam 3 hari. Pendapat sahabat terpecah dan berbeda antara keluar menghulu musuh atau bertahan melawan musuh dari dalam benteng Madinah. Rasulullah SAW sendiri berpendapat untuk tetap tinggal di Madinah dan membiarkan orang kafir Quraisy tetap di luar kota. Namun kebanyakan pemuda Islam memilih keluar untuk menggempur musuh yang ditempatkan mereka singgah, agar mereka tahu bahwa kaum muslimin tidak pengecut dan tidak takut menghadapi musuh. Rasulullah SAW terus menyampaikan pedangnya seraya bersabda, "Sungguh saya khawatir kalian mengalami kekalahan." Namun mereka bersikeras untuk tetap keluar. Akhirnya Rasulullah SAW dan mengikuti pendapat mayoritas. Al-Makhzuri berkata, ketika mereka enggan kecuali dengan cara itu, Rasulullah menunaikan salat Jumat bersama manusia. Beliau menasihati dan memerintah mereka untuk bersungguh-sungguh dalam berjihad, dan mengabarkan bahwa kemenangan akan mereka raih jika mereka bersabar. Orang-orang merasa gembira untuk keluar melawan musuh, walaupun banyak dari mereka yang tidak senang dengan keputusan tersebut. Rasulullah SAW keluar menemui mereka dengan segala perlengkapan perang sambil menggenggam pedang di tangannya. Orang-orang semula mengusulkan untuk melawan musuh di luar Madinah menghampiri seraya berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah pantas bagi kami menyalahimu? Lakukan apa yang terbaik menurutmu. Tidak layak kami mendesakmu. Segala urusan hanyalah kepada Allah, kemudian kepadamu." Rasulullah SAW menjawab dengan tegas, "Saya telah mengajak kalian untuk melakukannya, namun kalian tidak setuju. Tidak pantas bagi seorang nabi apabila telah mengenakan baju perang untuk membuka kembali hingga Allah memberikan keputusan antara dia dan musuhnya. Perhatikan apa perintah kepada kalian, kemudian patuhilah, kemenangan akan kalian raih sama kalian bersabar." Kaum muslimin berangkat menuju Bukit Uhud. Ketika mereka sampai di Syaikhain,
nama tempat sebelum Uhud, Rasulullah SAW melihat satu pasukan yang memisahkan diri. Rasulullah SAW bertanya, siapakah mereka? Sahabat menjawab, mereka adalah orang-orang Yahudi yang bersekutu dengan Ibnu Ubay. Maka Rasulullah pun menolak mereka ikut perang. Tiba-tiba Abdullah bin Ubay bin Sahul memisahkan diri bersama dengan 300 orang pemuda. Ia berkata, akankah Rasulullah menentangku dan mengikutiku pendapat para pemuda? Kemudian kembali ke Madinah bersama dengan sepertiga pasukan. Itulah yang kita saksikan dari sikap kepimpinan orang munafik Abdullah bin Ubay bin Sahul. Ia kembali ke Madinah setelah Rasulullah SAW menolak orang-orang Yahudi untuk ikut berperang. Kini bersisa bersama Rasulullah SAW yang terdiri dari 700 pasukan yang menghadapi kekuatan musuh yang berjumlah kira-kira 3.000 pasukan. Rasulullah SAW menempatkan pasukan panah yang berjumlah 50 orang di atas gunung dan menunjuk Abdullah bin Jubair sebagai komandannya. Rasulullah memberikan perintah tegas kepada mereka untuk tidak meninggalkan tempat baik dalam kondisi menang ataupun kalah. Beliau berpesan kepada sang komando, hujani pasukan berkuda musuh dengan anak panah dan biarkan mereka menyerang kami dari belakang. Ketika kami menang ataupun sedang terdesak, tetaplah di tempat dan jangan sampai kami diserang dari arahmu. Pasukan Quraisy mulai menyiapkan barisan mereka. Khalid bin Walid berada di bagian sebelah kanan pasukan. Ikrimah bin Abu Jahal di sebelah kiri, dan panji perang diserahkan kepada Abdul Uzza Tolhah bin Talhah. Sedangkan para wanita berjalan di antara barisan tentara sambil menaruh rebana dan gendang untuk membangkitkan izah, mengorbankan rasa perlawanan dan rasa semangat berperang. Rasulullah SAW mengangkat pedangnya yang ada di tangannya seraya berkata, siapa yang akan mengambil pedang ini dengan haknya? Maka majulah beberapa orang sahabat, namun Rasulullah SAW tidak memberikannya kepada mereka. Hingga Abu Dujanah bangkit dan bertanya, apa haknya wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, hendaknya engkau menebaskannya kepada musuh sampai tumbang. Kemudian dia mengambil pedang itu, mengeluarkan kain merah dan mengikatkan di pala. Selanjutnya ia melangkah aneh di antara dua barisan sahabat. Ketika Rasulullah menyaksikan, beliau bersabda, gak jalan yang dimurkai Allah kecuali tempat ini. Pasukan Quraisy menyerang pasukan muslimin dengan sangat dahsyat yang diperkuat oleh pasukan berkuda dari sebelah kanan. Di saat yang bersamaan, Ikrimah bin Abu Jahal yang memimpin pasukan dari sebelah kiri berusaha untuk menghancurkan pasukan muslimin dari arah mereka. Barisan musuh bergerak bergelombang. Kemudian terjadi pertempuran sengit, namun hujan panah dan batu menimpa pasukan Quraisy. Hamzah bin Abdul Muthalib meneriakkan seruan perang pada hari Uhud, musnahkan. Teriakan itu menggetarkan hati pasukan Quraisy. Terjadi dua antara Tolhah bin Abi Tolhah dan Ali bin Abu Thalib yang kemudian dimenangkan Ali. Abu Dujanah yang memegang pedang Rasulullah menerjang maju. Di kepalanya terdapat ikatan kematian. Tidaklah ia melewati seorang musuh kecuali ia membunuhnya hingga ia mampu memperondak barisan kaum musyrikin. Pasukan musyrikin terdesak. Mereka berusaha kembali menyerang, namun tertahan oleh siraman anak panah yang dilepaskan oleh pasukan pemanah yang melukai kuda atau orang pasukan kuda lari tunggang yang menyebabkan pasukan musuh menjadi kocar-kacir. Pada saat itu pasukan kaum muslimin menyerang ke jantung pertahanan pasukan Quraisy. Setelah mengalami kekalahan dan jatuh, semua membawa panji Quraisy persatu hingga mencapai 9 orang. Tidak ada seorang mampu mendekati panji itu hingga kejiwaan pasukan Quraisy melemah. Semangat juang mereka kembali ambruk. Barisan mereka menjadi kocar-kacir dan akhirnya mereka tampak kewalahan dan ingin kabur meninggalkan medan perang. Para wanita mereka terkepung. Mereka menangis dan mundur karena takut. Pada perang Badar, Hamzah membunuh Utbah, bapak dari Hindu istri Abu Sufyan, dan membunuh saudaranya. Kemudian Hindu menjanjikan hadiah besar kepada Wasi al-Habsyi. Ia adalah budak Jubair bin Mut'im yang sangat mahir melempar tombak. Hindu merayunya untuk membunuh Hamzah dan tuannya berjanji akan memerdekakannya jika berhasil. Pada perang ini Wasi berhasil membunuh dengan menghujamkan tombak yang merenggut nyawa Hamzah. Kaum muslimin merasa gembira dengan kemenangannya yang mereka wujudkan. Mereka silau melihat
harta rampasan mereka yang berserakan di medan perang memenuhi lembah. Setelah ditinggal pergi oleh orang-orang musyrik, mereka mulai mengumpulkan apa yang bisa mereka kumpulkan, hingga mereka lengah untuk mengejar musuh dan menghancurkan kekuatan mereka secara totalitas. Setiap pasukan pemanah yang berada di atas bukit menyaksikan kawan-kawan mereka mengumpul ganimah sebagai berbisik kepada sebagian yang lain untuk turun bergabung dengan pasukan lainnya dan mengumpulkan para harta rampasan. Bagian yang lain tidak setuju. Saya mengingatkan perintah dan pesan yang di sang panglima tertinggi Muhammad SAW untuk tidak uh, uh, untuk tidak meninggalkan tempat dalam kondisi apapun, baik menang ataupun kalah. Sang komandan Abdul bin Jubair meminta mereka untuk tidak melanggar perintah Rasulullah SAW, namun kebanyakan mereka melanggar yang tetap di tempat hanyalah 9 orang. Selebihnya turun dan ikut mengumpulkan harta rampasan. Khalid bin Walid mendapatkan peluang emas ketika menyaksikan pasukan Islam sibuk mengumpulkan harta rampasan di medan perang, dan mereka telah membuang senjata. Kemudian dia menyerang pasukan pemanah yang masih bersisa hingga gugur sebagai syahadah. Pasukan Quraisy yang menyimpan kusumat mencabik-cabik jasad mereka. Selanjutnya mereka menggempur pasukan Islam dari belakang. Khalid membekali setiap pasukan berkuda dengan pedang hingga kondisi perang menjadi terbalik. Pasukan Islam terpecah dan kocar-kacir kemana-mana. Tentara Muslim membuang harta rampasan yang telah terkumpul di tangannya dan kembali mengambil senjata berusaha mengadakan perlawanan. Namun pasukan Quraisy yang berjumlah besar berhasil memperondakkan barisan umat Islam. Pasukan Islam pun mengalami kekalahan. 70 orang dari mereka gugur. Barisan umat Islam, pasukan Islam pun mengalami kekalahan. 70 orang dari mereka gugur sebagai syuhada, membuat mereka berperang mati-matian tanpa kendali. Kini kondisinya menjadi kacau. Tiba-tiba ada yang berteriak bahwa Muhammad telah dibunuh. Pada saat itulah kekacauan menimpa semua pasukan Islam. Gempuran musuh semakin keras. Semua pasukan tergoncang, membuat mereka menebas satu sama lain, membabi buta karena rasa lengah dengan panik yang menimpa mereka. Pasukan musyrikin berhasil menyerang Rasulullah SAW. Ketika mendengar berita kematian Muhammad SAW, pasukan Quraisy langsung menyerbu ke arah di mana beliau berada. Kala itu Rasulullah SAW hanya dikelilingi 14 orang sahabat yang berusaha melindunginya dengan jiwa-jiwa mereka. Pasukan musyrikin berhasil mendekati pasukan Rasulullah SAW. Seorang dari mereka melempar batu yang berhasil melukai hidung dan gigi di depannya, melukai wajah dan kedua bibirnya, hingga 2 bulatan besi yang menutupi mukanya masuk melukai bagian atas pipinya. Beliau terpasuk ke dalam lubang yang dibuat oleh orang-orang musyrik serta Ali bin Abi Thalib meraih tangan dan Thalhah bin Ubaidillah membantu menaikkannya. Kemudian terus melangkah mendaki gunung Uhud bersama para sahabat. Selamatlah mereka dari gempuran musuh yang gigih mendesakan. Ketika pasukan kaum muslimin mengalami kekalahan, Nusaybah binti Ka'ab meninggalkan tugasnya memberi minum, kemudian dia menghunus pedang dan berperang melindunginya. Rasulullah SAW ikut melempar panah hingga badannya terluka. Rasulullah SAW pernah berkata tentang tidak seorang pun yang mampu melindungiku seperti yang dilakukan oleh Nusaybah binti Ka'ab. Abu Dujanah berdiri melindungi Rasulullah SAW dengan badannya. Dia merunduk ke arah Rasulullah SAW, membiarkan punggungnya menjadi sasaran panah. Sementara Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri di sampingnya terus membidik panah ke arah musuh. Rasulullah SAW memberikan anak panah kepadanya seraya berkata, "Lemparlah, ayah dan ibuku akan menebusmu." Anas bin Nadlar ketika melihat sebagian sahabat di antara Abu Bakar dan Umar bertunduk sedih karena menduga Rasulullah betul-betul telah gugur, dia berkata, "Apa yang membuat kalian tertunduk?" Mereka menjawab, "Rasulullah telah terbunuh." Ia bertanya kembali, "Apa yang kalian perbuat untuk kehidupan setelahnya?" "Bangkitlah dan gugur sebagaimana beliau gugur." Kemudian Anas kembali berperang dengan penuh kegigihan. Ia menggempur musuh dengan cara yang tiada tara dan ia baru gugur setelah terkena 70 pukulan senjata musuh. Orang-orang Quraisy yakin bahwa Rasulullah SAW telah mati. Mulailah Abu Sufyan memeriksa mayat di antara mayat-mayat pasukan yang terbunuh Rasulullah SAW. Para sahabatnya untuk tidak menyangkal berita kematian agar orang-orang Quraisy tidak kembali menyerang. Namun seorang sahabat Ka'ab bin Malik melangkah ke arah Abu Dujanah dan teman-temannya saat itu bahwa Rasulullah belum terbunuh. Kemudian berteriak lantang, "Wahai kaum muslimin, beginilah ini dia Rasulullah SAW."
berisyaratkan kepada untuk diam. Namun kabar gembira telah banyak adalah mati kaum muslimin yang kemudian bangkit mengitari Rasulullah SAW. Di antara mereka adalah Abu Bakar, Umar, Ali, Zubair bin Awam, dan para sahabat yang lain. Orang-orang musyrik tidak membenarkan tindakan ini karena mereka mengira hanya sebagai panggilan yang menyatukan kembali pasukan Islam dan semangat mereka yang sedang tercerai. Namun sebagian pasukan Quraisy bergerak menyusul Rasulullah dan rombongannya. Ubay bin Khalaf berhasil menyusul dan mereka berteriak, "Hei, mana Muhammad? Dia tidak boleh selamat jika dia selamat." Kemudian Rasulullah menikamnya dan dengan tombak yang membuatnya menggelepar di atas kudanya. Kemudian ia kembali dan tewas di tengah perjalanan. Pasukan Quraisy menuai buah kemenangan. Mereka merasa telah berhasil menebus kesalahan yang mereka derita pada perang Badar. Hindun binti Utbah bersama para wanita yang lain melangkah maju mayat para syuhada untuk menyincang tubuh mereka. Mulailah mereka memotong telinga, hidung, dan membelah perut mayat para syuhada. Sedangkan Hindu mencabut jantung Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian mereka mencabik-cabik dengan giginya dengan rasa kebencian dan kebedalan. Hal serupa yang dilakukan oleh para laki Quraisy. Ketika Rasulullah SAW ke Madinah, ia mendapatkan penduduk yang terdiri dari orang Yahudi, orang-orang munafik, musyrikin yang menyembunyikan kembiran mereka. Mereka mendengar kaum muslimin mengalami kekalahan. Rasulullah SAW menilai bahwa membiarkan keadaan seperti ini akan melemahkan pengaruh umat Islam di semenanjung Arabia dan bisa menjadi pemicu orang-orang musyrik merecehkan Islam. Sudah tentu hal itu mengandung bahaya besar bagi Islam dan umatnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyusun untuk melakukan serangan balik yang bisa meringankan beban kekalahan pada perang Uhud, mengembalikan kekuatan jiwa kaum muslimin, mengembalikan pamor dan kekuatan Islam di hati-hati orang Yahudi dan kaum munafik. Pada hari Ahad, tepatnya pada 16 bulan Syawal, pasukan muslimin keluar untuk mengusir musuh. Pasukan yang keluar bersama Rasulullah hanyalah orang-orang ikut dalam perang Uhud. Mereka keluar sampai ke Hamra ul Ahsad, sementara Abu Sufyan dan pasukannya sedang berada di Rawah. Abu Sufyan mengira bahwa kaum muslimin datang dari Madinah dengan kekuatan baru, sehingga ia takut untuk menghadapi mereka. Abu Sufyan mulai berpikir dan menimbang kalau memutuskan untuk kabur, seluruh Arab akan mengatai mereka. Kalau ia kembali untuk menghadapi pasukan Islam, kemenangan belum tentu mereka raih. Pada saat itu, mereka menyusun bahwa tipu muslihat. Kemudian ia mengutus orang-orang untuk menyampaikan kepada Rasulullah bahwa Quraisy telah memutuskan menuju Madinah untuk berperang dengan kaum muslimin. Beliau tidak merasa lemah dan menyerang mereka, melainkan beliau tetap di tempat selama 3 hari untuk menunjukkan kekuatan tekadnya untuk menghadapi tentara Quraisy. Akhirnya Abu Sufyan merasa putus asa dengan tipu muslihatnya dan pasukan Quraisy, jadi kembali ke Makkah ketimbang kemenangan yang ingin mereka capai. Rasulullah SAW akhirnya kembali ke Madinah dan mampu mengembalikan sebagian dan kehilangan pasca perang Uhud. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.